bersabda dari sahabat Hudzaifah bahwa Rasul melarang kami untuk pakai sutra, baju sutra, ya baju sutra, boten angsal. Kemudian dilarang minum juga dari mangkuk atau gelas atau usulihim wa furu'ihim, termasuk sendoknya, gelasnya, garpunya, pisaunya, dandangnya, pokoknya yang mambu emas tidak boleh. Dan saya rasa mungkin kalau kita ya lalapo gawe piring kan begitu. Apa ada orang muslim banyak orang yang muslim lah di kerajaan Saudi toiletnya aja dari emas, WC ini Pak. WC-nya dari emas, WC tempat buang air besarnya ini dari emas, full emas, jedingnya tembok-temboknya barang. Jadi bukan lagi piringnya, tempat WC-nya. Jadi ada Rasul mengatakan hunnalahum fid dunya, biar itu untuk mereka di dunia, emas, perak, buat piring dan lain-lain itu biar untuk mereka di dunia. Maka kata Kanjeng Nabi, itu untuk kalian di akhirat. Nanti di akhirat gantian. Nanti bahwa siapa yang masuk ke dalam surga diperbolehkan untuk menggunakan semua yang dilarang tadi. Banyak hal yang dilarang di dunia nanti di akhirat itu diperbolehkan. Seperti apa? Baju sutra, piring emas, sendok emas, minuman khomer boleh. Ya Allah, khomer itu ya, ladzatun lisyaribin, enak diombe. La yusatta'una anha wa la yunzifun, tidak akan mabuk yang minum, tidak akan teler, tidak akan pusing. Ya, yang minum khomernya surga, boleh, bebas, bukan lagi botolan atau galonan, sungai. Nah ini tidak ada habisnya, sambil menyelam minum khomer. Jadi di dalam surga boleh minum minuman keras, boleh pakai sutra, boleh ke bidadari sebanyak apapun, boleh pakai gelas piring emas, minum khomer juga boleh, dan masih banyak lagi. Tapi di dunia disuruh sabar, nanti diberi di sana. Kalau ngambil di sini, ya tidak dapatnya di sana. Bebas sama perempuan di dunia, bebas sama khomer di dunia, minuman keras, los, narkoba, get, bebas sama pakaian sutra, pakai apa tadi, piring-piring dari emas, sendok-sendoknya dari emas, sampai ikannya ikan emas. Saking senengnya sama emas, semua emas. Kata Nabi Muhammad, hunna lahum fid dunya walakum fil akhirah. Itu bukan aksesorisnya orang muslim di dunia. Sutra, minuman perak, tempat minum dari emas atau perak, kemudian memiliki wanita yang banyak. Saono sudah punya istri, masih keluar untuk yang lain. Waduh, iku entek-entek. Ya nanti di akhirat entek-entekan juga. Nah nanti orang yang sabar di dunia, nanti di akhirat bisa entek-entekan. Karena orang masuk surga itu diberi 100 kekuatan laki-laki oleh Gusti Allah. Masya Allah. Tidak ada orang jual jamu. Lah nek tuku madu tidak usah beli. Di rumah jenengan itu depannya ada sungai dari madu. Lah kalau sama minum susu, susu juga ada sungai. Jadi sungai dari susu, sungai dari madu. Jadi tinggal nyerok gini aja. Wah, strong sudah. Tidak ada masalah.
Dikasih 70 bidadari sama Allah, bebas, sehat, tidak ada AIDS, tidak ada HIV, tidak ada gini. Normal semua di dalam surga. Ada cuma dua, laki-laki atau perempuan. Tidak boleh ada setengah laki-laki, setengah perempuan. Atau perempuan, laki-laki jadi perempuan, tidak ada. Yang ada laki-laki, perempuan. Halal. Nah, sabar 60 tahun sampai 70 tahun kurang lebihnya di dunia, bisa menikmati itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak ada batas. Selama-lamanya. Tapi kalau ngambil itu di dunia, dan itu terbatas, nikmatnya itu hilang, cepat hilang. Karena apa? Karena ada bosan. Orang makan pakai piring emas, mungkin pertama dia heran, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dia biasa. Nah kalau di surga itu tidak begitu, semua itu seperti pertama kali kita melihat. Jadi lihat piring emas, Masya Allah emas. Jangan lihat sana, lihat sana, loh emas. Jadi lihat segala sesuatu itu seperti baru terus. Bahkan sampai dikatakan oleh Gusti Allah, inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara urban atroba di ashabil yamin. Wanita bidadari di surga itu dijadikan senantiasa dalam keadaan perawan. Ini suya Habib aku. Ya, jadi apa namanya? Jadi perawan lagi. Terus begitu. Dikasih begitu sama Gusti selamanya. Wes, tidak ada bosan. Melihat itu seperti baru lagi. Lihat istrinya itu seperti manten anyar. Tiap lihat itu manten anyar. Lihat lagi, manten anyar lagi. Tidak ada itu bosan dicabut, cemburu dicabut, rindu dicabut, sakit, tabuk, ngelok, cetak dicabut. Semua dicabut yang tidak enak, tinggal yang enak. Omongan yang gak enak tidak ada. Rasan-rasan tidak ada. Menghina tidak ada. Yang ada cuman yang baik-baik saja. Tapi di sini suruh sabar, suruh nurut, baru bisa ke sana atas rahmatnya Gusti. Nah, di sini yang kelima juga disebutkan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yuhjarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun alaih. Wa fi riwayat di Muslim innal ladzi ya'kulu aw yashrab fi aniyatil fiddah wad dhahab. Wa fi riwayah lahu man shariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naron min jahannam. Barang siapa minum dari mangkuk, gelas atau tempat minum, tempat yang dipakai untuk makan atau minum dari perak, di riwayat lain dari emas dan perak, maka sebenarnya di dalam perutnya itu sedang bergejolak api neraka jahanam. Tapi dia gak kerasa. Ya, lebih pantas ke neraka. Ya, seperti itu. Ya, semoga selamat. Jadi sekarang pakai gelas-gelas biasa saja. Gelas kalau yang dari apa namanya? Besi, ada kan dari besi. Ada dari aluminium, ada yang dari kayu, ada yang dari keramik, ada yang jengger, itu biasa, itu kan masih banyak. Ya toh, Allah memberi cobaan, dikasih cobaan sama Allah. Banyak yang boleh, yang tidak boleh cuma 2. Dari emas, dari perak. Tetap diambil, terus di akhirat diadab, dia tanya, "Kenapa tidak boleh ya Allah?" "Kamu saya siapkan banyak." Dari kayu ada, dari tanah liat ada. Kayak semacam kendi itu kan ada itu. Dari kayu ada, dari keramik ada, dari cingkir gelas beling itu ada, dari aluminium ada, dari galvalum ada. Loh kok kamu milih yang saya larang? Loh kenapa kok dilarang? Loh itu karena Allah, kita ini budaknya. Anda punya mobil, terus jenengan ganti bannya itu. Bannya jenengan ganti. Mobilnya itu yang ukuran velgnya 15 diganti 17. Karena kan kalau naik sebaiknya tidak lebih dari 2. Ya kalau velgnya ring 15 ya jangan dikasih ring 20, engko akhir loro kabeh motor. Bisanya bisa tapi loro kabeh. Kan ada akhlaknya. Aturan dalam permodifikasian itu kan ada akhlaknya. Kalau ringnya 15 boleh dinaikkan 2, 17. Itu masih balance, untuk mobilnya masih aman lah. Diganti peleknya.
diganti bannya yang 265 misalnya diganti 185 agak ceper. Itu kan sudah membuat bentuk mobil itu beda. Velgnya ori diganti velg kaleng. Tahu velg kaleng ya? Polosnya kok dicat ireng. Ada mobil-mobil mahal diganti begitu. Mungkin ada yang tanya, loh kenapa jenengan ganti? Velgnya kan lebih bagus. Jawabannya apa? Loh kan terserah saya, ini mobil saya kok. Ini kan mobil saya. Lah ngapain kamu kok ribut, kamu enggak ikut beli, saya enggak ikut minta tolong duitmu. Ini mobil saya, mau saya kasih velg ini, mau saya kasih velg bintang, velg Rossi. Kan terserah saya, ini mobil saya, kok melok-melok. Allah juga begitu sama kita. Wong kita ini diciptakan oleh Gusti Allah. Kita ini modal apa? Badan enggak beli, tulang enggak beli. Bagaimana bisa? Robot itu orang bisa menciptakan. Katakanlah orang menciptakan robot, tapi robot tidak bisa tumbuh. Robot itu tidak bisa kecil itu tambah besar, tambah besar, tambah besar, tulangnya tambah, tidak bisa. Disuruh mikir tidak bisa, diprogram dulu. Lah kalau Gusti Allah kan sudah ngasih kita itu sebegitu indahnya. Lah kalau misalnya orang mau diadab sama Allah, ya terserah Allah. Sebagaimana orang yang punya mobil, terserah mau ganti peleknya, mau itu punyanya dia. Lah kita semua punyanya Allah, ya tidak boleh komplain. Oh gak terima sampai Gusti Allah, ini dari mana? Nah tidak diterima itu apanya? Oh nggak ikut nggak ikut punya. Tangan ini bukan dari kita, beli di mana? Nggak pernah beli. Rambut beli di mana? Nggak pernah beli. Mulut, bibir, ilat, lisan, hidung bisa membedakan. Semuanya itu dari Allah. Jadi kalau Allah mau ngasih atau mau ngambil, ya terserah Allah. Loh ini kita miliknya soalnya. Nah makanya kita selama diberi masih sehat, itu berarti kita syukur alhamdulillah. Ya, semoga kita bisa hati-hati dari yang dilarang. Dan yang dilarang oleh Allah itu sedikit, tidak banyak. Anda makan daging ayam boleh, daging kambing boleh, domba boleh, gibas boleh, sapi boleh, kerbau boleh, kuda boleh, kelinci boleh, apalagi bebek boleh. Boleh kan? Ikan sak laut itu boleh. Ikan sak laut itu boleh jangan makan, kecuali putri duyung. Itu boleh jangan makan semua. Yang dilarang sama sama Allah apa? Anjing, jangan. Babi, jangan. Dan yang menjijikkan, jangan. Yang bertaring seperti buaya, jangan. Yang hidup di dua alam. Apa? Penyu, apa? Kura-kura ya. Kura-kura kan hidup di dua alam. Kalau kepiting orang masih ada beda pendapat ya ini. Ada yang mengatakan boleh kepiting itu ya. Tapi kalau rajungan boleh ya. Asli hidupnya kan di tanah, cuma dia ke darat bisa cari makan. Tapi asli hidupnya kan di laut. Oh di laut, rajungan. Kepiting itu. Oh kepiting. Nah, jadi sebetulnya dia cuma sebentar saja. Ya masih boleh. Loh, yang boleh itu banyak. Masih belum lagi kena iwak mendol, iwak tempe. Lah kok milih yang enggak boleh? Salah. Nah, terus enggak boleh orang ngomong gini. Loh kan untuk apa kalau gitu? Babi itu dicipta. Kan begitu. Loh bukan semua yang ada itu berarti boleh dikonsumsi. Manusia makan kotorannya sendiri. Kan ada, kenapa enggak dimakan juga? Nah itu kan ada, mestinya dimakan juga. Kenapa kok enggak dimakan? Ya enggak semua yang ada terus dimakan. Manusia itu dimuliakan oleh Gusti. Oh jangan makan ini jangan. Kalau ayam kan ada yang makan kotorannya sendiri. Ada itu, eman dimakan sendiri. Kalau lele lain, barokahnya manusia dimakan sama dia. Lah kalau kita mau makan kotoran sendiri mau enggak jenengan? Enggak mau, jijik dan lain sebagainya. Sama, melalui lele saja. Ya ada transfernya dulu, jadi enggak langsung. Gitu. Ya. Yang boleh banyak, baju, kain, macam-macam, ada tetoron, ada katun, ada instan lagi insya Allah kita bahas, ada model kaos, ada yang macam-macam. Yang enggak boleh sutra. Orang tetap pilih sutra, ya jangan nyalakan Allah kalau diazab. Dikasih pilihan ribuan, milih yang enggak boleh. Lo kan memang cari masalah dia, memang cari masalah. Bayangkan misalnya polisi itu memberitahu, jangan lewat jalan raya. Kamu boleh lewat Polaman, kamu boleh lewat Argomoyo, kamu boleh lewat Pujasera,
Boleh. Kamu mau ke pasar? Boleh. Kalau rumahmu itu misalnya di kecamatan, rumahmu di kecamatan. Polisinya bilang, tapi jangan lewat jalan raya. Kalau kamu lewat jalan raya, saya tilang kamu. Lewat atas saja. Loh, tetap lewat gini ngarepe polisi kan melayar, Pak. Lah ditangkap. Lah ini kan yang cari masalah kan ya yang sepeda motoran tadi sudah dikasih tahu jalannya lewat sana masih banyak. Jangan lewat sini. Ini yang dilewati malah yang enggak boleh. Nah, jadi jangan nyalahkan Allah kalau dia azab. Yang boleh masih banyak. Ya, semoga kita dijaga untuk memilih yang dibolehkan Allah dan menjauhi yang dilarang Gusti Allah. Amin ya rabbal